Selamat pagi Polpers di rumah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu walaupun di masa pandemi COVID-19. Nah, walaupun kita sekarang dalam masa PPKM, tapi tidak mengurangi niat kita untuk tetap hadir, untuk menambah wawasan kalian. Terus hari ini kita sudah ditemani oleh Ibu Widya dan Hai. Bapak Wahyu. Yeay. Kali ini kita mau bahas apa ya Bu sama Bapak? Hai Polpers. Bapak sama Ibu kayaknya gimana gitu ya? Apakah kami setua itu? Enggak sih, cuman kan karena kita di akademi kan Oh, biasanya gitu kita ya. panggil Bapak atau Ibu. Kalau bisa sih aku manggilnya Hai Bro, Sis gitu. Supaya lebih muda ya, lebih Iya. youth. Boleh Jadi- juga ya bro dan sis ya. Soalnya kalau Bapak Ibu kayak gimana gitu dengarnya ya. Iya sih, tapi nanti kalau misalnya aku panggil Bro, Sis gitu kan, nanti mahasiswanya datang juga selamat pagi Bro, selamat pagi Sis gitu kan. Hilang lagi hospitality-nya, nggak boleh. Hilang Tetap ya, kalau oke. Polpers di rumah tetap harus manggilnya Bapak Wahyu dan Ibu Widya. Baiklah, siap. Jadi gimana Ibu Bapak perasaannya nih kayak apa sih? Well, silakan Pak sedikit. Wahyu. Saya A little nervous because this is first time. nervous. Dia nervous bukan karena hope. Dia Ini nervous kayak karena ngeliatin aku. Iya, benar. Dan aku juga jadi nervous kembali. Udahlah. Baiklah, Oke. baiklah. Oke, to the point. Jadi hari ini Polpers di rumah kita mau bahas tentang hope. Apa sih hope itu, Bu? Oke, mungkin ini hal yang baru atau mungkin udah pernah didengar kali ya sama Polpers ya, sama mahasiswa. Jadi sebenarnya Poltekpar Medan itu punya satu aplikasi namanya Hope. Jadi Hope ini adalah kepanjangannya adalah Hiring Other People Everywhere. Benar ya? Hiring Other People Kok Everywhere. masih butuh justifikasi gitu ya? Iya, Benar nggak? karena ini bos saya. Jadi saya tanya dulu, saya takut nanti Oh, salah. baiklah, baiklah. Oke, oke. Berarti hope hiring other people everywhere. Berarti di mana Iya. aja bisa meng-hire orang gitu ya? Betul, betul. Jadi sebenarnya Hope ini simpelnya kamu mau di mana aja, Hmm? kamu tuh bisa apply pekerjaan gitu. Jadi nggak harus nggak terbatas gitu ya. Apalagi kan ini adalah medianya adalah web. Gitu. Berarti dia web based ya, Bu ya? Ya web based. Jadi nanti bisa dipergunakan atau dimaksimalkan di mana aja karena kan kita sekarang ini sudah digitalisasi ya, Bu Christine, semuanya. Jadi memang Hope ini sangat membantu untuk mereka yang memang pengen cari kerja. Nah, pengen cari kerja daripada apply print CV terus diantar satu-satu ke hotel misalnya atau ke travel atau ke tempat-tempat lain. Sekarang kenapa nggak pergunakan web ini aja? Jadi kamu di rumah bisa menggunakan web ini, bisa apply langsung. Berarti ini cocok banget di masa pandemi ya, Bu ya? Oh, sangat. Tapi kan Makanya. sebenarnya kan sebelum ada Hope ini kan sudah ada aplikasi lain ya. Ya, benar. Jadi kalau boleh tahu kelebihannya Hope ini apa sih? Maksudnya sampai aku tuh harus kayak nyari di Hope deh gitu. Jadi kita selaku tim IBBK di sini memfasilitasi mahasiswa dan alumni Poltekpar Medan untuk update informasi mengenai lowongan pekerjaan khususnya di industri hospitality industry. Dan Hope di sini juga memberikan informasi bukan hanya di loker Medan saja, tapi juga di daerah-daerah pariwisata seperti di Bali, Lombok dan sebagainya. Jadi begitu. Oh, berarti kelebihannya utama itu adalah Hope ini lebih banyak lowongan di hospitality sama Betul. pariwisata ya gitu kan. Iya. Kalau yang lain-lain kan masih banyak ya. Ya, Tapi ya. kedepannya akan, maksud aku memungkinkan gak sih lowongan-lowongan yang lain juga, misalnya dari migas atau dari Boleh, dan boleh. lain-lain boleh? Boleh banget. Jadi sebenarnya Hope ini sebenarnya seperti Pak Wahyu bilang, basicnya adalah khusus untuk hospitality. Karena kan kita memang kita yang create nih Poltekpar Medan. Jadi memang base-nya adalah hospitality. Tapi ke depan kita akan kembangkan juga gitu. Karena kan anak-anak hospitality juga tidak terbatas hanya harus bekerja di hospitality kan. Iya, benar. Gitu. Jadi pekerjaan itu kan luas gitu. Ketika Anda setelah selesai bekerja di hospitality, kenapa enggak coba pekerjaan yang lain? Ya kan, jadi memang sangat memungkinkan bahwa kedepannya memang Hope ini akan terbuka juga untuk lowongan-lowongan pekerjaan di luar hospitality. Luar biasa. Keren, Hope ini keren. Tapi tunggu. Belum keren juga dong. Gue masih penasaran. Oke, siap. Kita Jadi siap sistemnya jawab. Hope ini kayak apa gitu? Kalau yang
web based sebelumnya kan kita cuman kirim gitu kan, ya udah terus nanti kita apply, terus kan harus nunggu dari berapa lama gitu kan buat apa namanya feedbacknya gitu. Kalau di Hope ini kayak gimana? Basically sebenarnya Hope ini sangat simple. Kamu tinggal registrasi, ada nanti di triple W ya .hop Ini. dot Aku tadi udah browsing sih ini kan ya. ada ya? Iya betul, itu dia. Oke. hop.poltekparmedan.ac.id. Nah setelah itu kamu registrasi. Nah registrasinya simple banget, itu nggak terlalu ribet. Setelah registrasi kan punya akun ya Bu Christine. Nah nanti kamu tinggal pilih aja di dalamnya pengennya kemana nih arah pekerjaannya. Apakah kamu pengennya di hotel, apakah lebih ke tourism gitu. Ada beberapa opsi di situ. Setelah itu nanti kamu tinggal upload CV. Ya, ada CV, kemudian nanti ada mungkin foto dan lain-lain. Setelah itu bisa disimpan di sana. Nah, ketika ada lowongan kerja yang sesuai dengan minat dan bakat kamu, nanti kamu akan dapat notifikasi by email. Oh, berarti nanti Hope-nya kasih notifikasi ke Yes, email. jadi notifikasinya by email nih. Misalnya Bu Kristen udah punya akun nih Oke. di Hope. Oke. Kemudian nanti ada ternyata pekerjaan yang memang sesuai dengan minatnya Bu Christine. Nah, nanti Hope akan email ke emailnya Bu Christine untuk menotifikasi, hey ada loh nih lowongan kerja sesuai minat kamu. Nah nanti setelah itu kamu tinggal notifikasinya kamu klik, nanti langsung masuk ke web Hope. Nah itu juga nanti langsung nge-link masuk ke pencari kerjanya. Nanti ketika kamu sudah Masuk submit nge-link CV-nya langsung ke pencari kerja. Iya, jadi nanti CV-nya udah kamu upload nih, misalnya kamu kan tadi dapat notifikasi di email. Setelah dapat notifikasi kan kamu tinggal klik terus ikutin tuh. Tinggal ngikutin Iya, tautan. tinggal ngikutin tautan, terus apa yang harus diupload, apakah klasifikasinya oke, gajinya sesuai dan lain-lain. Nanti tinggal submit. Nah, nanti CV kamu akan langsung nge-link masuk ke si pencari kerja. Nah, pencari kerja dapat notifikasi juga dari Hope. Oh, Hey, gitu. ini ada pelamar loh. Nah, kualifikasinya seperti ini CV-nya. Nah, nanti tinggal si pencari kerja langsung menotifikasi oke, masuk dalam daftar interview. Jadi semudah itu. Gitu, Kalau ini baru keren. Pak Wahyu cara kerjanya ya. Betul sekali. Saya harus konfirmasi dulu nih. Iya kan? Kembali lagi ya. Kembali lagi. Takut salah info kan. Takut Kita salah udah info. kita udah bersemangat memberitahu Iya. tiba-tiba salah gitu kan. Iya, jadi semudah itu sih Hope ini gitu. Ampun, luar biasa. Kalau ini aku baru mengakui keren. Terus sampai hari ini penggunanya Ada berapa Pak Wahyu? Kita udah masuk ke 263 user ya yang update, dan itu akan bertambah lagi nanti. Iya, karena kan sebenarnya kan Hope ini juga masih baru kan. Masih baru. Jadi memang udah 263 user dan memang saat ini tuh kita memang pengennya buat kamu-kamu yang akan diwisuda nih, Bu Christine. Ya di bulan ini kan kalau nggak ada halangan kan ada wisuda ya. Iya benar. Jadi kenapa enggak sih sebelum wisuda kita udah lempar semua CV kita gitu ya. Iya sih. Jadi setidaknya setelah wisuda udah ada yang tuh manggil nih gitu udah ada kan. yang manggil, bahkan bisa aja di sebelum wisuda udah pada kerja kan. Udah dealing kan. Udah dealing. Jadi semudah itu daripada kita pakai cara yang sangat Manual. konvensional ya. Iya. Di zamannya kita dulu mungkin kan kita harus print satu-satu, masukin amplop, terus kirim, Belum tentu nyampe. titip tentu security kepanggil. lagi. Iya, makanya belum tentu nyampe kan. Kadang-kadang hilang di security Iya gitu. benar. Nah kalau ini Menyedihkan. semuanya udah digitalisasi dan ini langsung direct ke si pencari kerja, jadi langsung ke HRD-nya dong pasti. Nah HRD-nya bisa langsung ngeliat tuh CV-nya apa, orangnya gimana, gitu kan. Nah nanti ketika memang sudah memenuhi kualifikasi, nanti dia akan masukin langsung ke dalam daftar interview apa enggak, gitu ya. Iya, benar. Jadi ini sangat mudah dan memang yang paling menyenangkan adalah kita nih memang kan banyak kerjasama dengan hospitality industry, Bu Christine, dengan tourism industry. Jadi memang ini sangat terbuka kesempatan memang ya akan di-hire oleh hospitality dan tourism itu gitu. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan akan ada loker-loker yang lain di luar hospitality dan tourism. Iya sih Gitu. benar-benar. Terus kalau sekarang kan kayaknya kan kalau anak-anak disuruh masuk web gitu kan harus butuh waktu gitu ya. Punya media sosial nggak sih? Punya banget, silakan Pak Wahyu. Kita mau sekalian promosi ya? Boleh sekalian ke kamera. Ayo Media dong. sosial Hope ya. Oke. Ini tadi aku udah buka webnya. Ini Iya. nih. Jadi untuk IG sendiri itu Hope ada di @hope.poltekparmedan. Ya. Jadi di situ kalian bisa
browse di kolom browsing IG kalian masing-masing. Oke, teman-teman, kalian jangan lupa ya follow @hope.poltekparmedan. Ya kan, bener ya. Betul. Jadi kalau teman-teman sekalian di Instagram itu ngelihat, ternyata ada nih lowongannya di hotel A, kayaknya aku pengen nih. Berarti langsung gercep aja ke hope.poltekparmedan.ac.id. Iya, benar banget. Dan memang IG itu kita paling update ya, Pak Wahyu ya. Jadi setiap hari itu kita memang selalu update loker. Jadi lokernya ini bebas banget, ada dalam negeri, ada luar negeri skalanya. Jadi nggak terbatas. Iya, karena kan sekarang semudah itu. Iya, gitu, gampang Bu banget, Christine. informasi itu beredar sangat Iya, benar. cepet gitu loh, gercep gitu kan. Jadi kita Gercep, harus gercep gerak banget. cepat gitu kan. Yoi. Iya, betul sekali. Terus ini kan, kemarin tuh ada yang nanya ke aku, Bu, kira-kira ya kita mau buat CV yang baik itu gimana sih? Ini bukan out of context ya, tapi maksudnya supaya CV kita itu dinotif gitu kan pada saat kita ngupload ke Hope itu. Kira-kira ada tips and triknya nggak, Bu? Kalau dari pengalaman sih sebenarnya kita tuh harus bikin CV yang nggak biasa. Nah, yang nggak biasa itu kayak apa? Nah, gitu? yang nggak biasa tuh kan kalau standarnya ya CV itu maksudnya latar belakang ya, data pribadi, nama dan lain-lain. Lebih baik tuh kalau misalnya lebih banyak kita input tuh pengalaman, Bu Christine. Berarti experience Iya, apalagi kan ini kalau para alumni udah pasti pernah magang. Iya kan? Oh, itu boleh dimasukin berarti ya? Oh, boleh banget. Jadi experience itu sebenarnya paling penting. Jadi ketika seorang HRD ngelihat CV, udah pasti dia ngelihat experience-nya dulu. Iya kan? Nah, kemudian mungkin ada foto. Nah, ini kan kita harus lihat fisiknya dulu. Karena kan nggak menutup kemungkinan memang dunia hospitality ya fisik itu penting. Iya sih, Ya benar. kan? Memang selain tentu saja skill dan kemampuan seperti itu. Jadi experience itu menurut saya penting. Jadi apapun yang pernah menjadi experience, misalnya kadang-kadang mahasiswa tuh nggak pede kalau mereka pernah misalnya casual. Iya, benar. Kadang-kadang Yang mereka tiap weekend. masukin nggak ya di CV ya. Aduh, casual kan cuman kadang-kadang cuman dipanggil 1 hari. Ya cuman ngisi waktu cuman doang ngisi gitu waktu kan. doang. Padahal dari casual itu kan experience, itu kan pengalaman. Iya, benar. Iya kan, walaupun cuman kadang-kadang dipanggilnya 1 bulan, mungkin cuma 2-3 kali ketika ada event-event kayak wedding dan lain-lain gitu. Tapi kan itu pengalaman dan kenapa enggak dibikin aja. Berarti kalau misalnya casual gitu tulisannya gimana? Casual. Iya, misalnya casual di hotel di apa hotel gitu. Adi Mulia gitu Iya, ya. sebagai apa? Misalnya casual itu kan banyakannya waiter atau waitress gitu kan. Atau bahkan ada juga nih yang kadang-kadang dipanggil untuk daily worker. Nah, pekerja harian misalnya nih ke anak-anak room division misalnya. Berarti itu sebenarnya boleh dimasukin Boleh ya. banget, karena itu kan pengalaman. Iya, cuman kan kadang-kadang anak-anak ngerasa yang ya ampun ini kan receh banget gitu ya. Iya, Terus padahal gimana yang sih? receh itu justru dari receh dulu Iya biar bisa sih. banyak duit kan, Iya, recehannya benar-benar. dikumpul. Jadi pengalaman recehan itu penting loh, penting banget, dan itu nggak apa-apa dimasukin di CV. Dan itu memang membuat apa ya, seorang HRD, oh iya ya, ini Sebenarnya anak, itu jadi nilai tambah ya. Iya. Berarti anak ini kelihatannya kerjanya nggak milih-milih, terus Iya, dia benar. sangat apa namanya kuat gitu ya. Iya. Karena kan di hospitality kita harus kuat kan. Betul. Jadi pengalamannya banyak dan anak ini memang apa ya, nggak pilih-pilih pekerjaan, bener. Satu lagi memang casual itu nggak mudah kan, capek loh. Ya capek. Hospitality itu capek kan Pak Wahyu, Iya. capek banget. Tapi kalau dia sering casual, terus juga daily worker mungkin, ya berarti dia udah terbukti mentalnya, fisiknya kuat. Oke. Nah, itu kelebihan dibanding fresh graduate yang nggak pernah punya pengalaman apapun. Ya karena hospitality Ya sebenarnya kan? lebih banyak terjun ke lapangan ya. Yes. Kayak kita kuliah kan lebih banyak praktek daripada teorinya ya kan. Bener banget. Oke, saya ada trik juga lain. Oh, silakan. Boleh, Ya, silakan. Tadi Bu Widya udah menjelaskan mengenai isi dari CV itu sendiri. Saya punya trik untuk dari penulisannya. Ya. Oke, trik Ya. penulisan. Trik Pak penulisan. Wayu. Oke, gimana Pak Wayu? Jadi kita sebagai common people biasanya membaca itu kan dari kiri ke kanan. Ya. Oke, Dan itu kiri kanan, bawah, kanan lagi. Jadi itu bentuk F, huruf F. Oke. Itu dia ininya, polanya. Oh, berarti pola CV-nya kita harus membuat huruf F. Jadi pastikan yang paling kiri itu adalah informasi-informasi penting yang cepat didapat dari HRD itu sendiri. Oke, berarti kayak experience tadi kita harus taruh di sebelah kiri. Ya, kiri. Oke. Dan juga termasuk dia recent photograph ya. Ya, oke. Sama skill yang kita miliki. Oke. Jadi itu
dari sekian banyak lamaran kan tentunya HRD tidak akan membaca satu persatu. Iya sih, Ya. dia nggak mungkin nelaah Betul. Ya, satu-satu. menelaah satu Heeh. persatu. Jadi pasti dia akan menggunakan teknik membaca skimming namanya. Ya. Jadi itu tadi triknya dengan pola F itu. Oke, berarti tadi kita buat CV satu, tadi dari experience-nya harus kamu masukin, bahkan sampai pengalaman casual juga harus masuk, ya kan Yes. gitu ya Bu ya. Terus yang kedua membuat pola F tadi ya. Jadi informasi-informasi penting dari Poppers itu harus ditaruh di sebelah kiri gitu. Berarti sebelah kanan itu hanya data-data pendukung gitu ya Pak ya. Betul, karena HRD itu nggak mungkin dia bacain semua gitu. Dia Iya lihat sih. aja yang mana yang menarik gitu, yang sesuai Aku dengan butuhnya yang mana kualifikasi. gitu ya. Betul Iya. sekali. Dan kita harus eye catching lah istilahnya gitu ya, Iya CV-nya. sih. Kalau CV berwarna-warni itu boleh nggak sih sebenarnya? CV berwarna-warni. Nah, kalau warna-warni gimana nih Bu? Nah, Maksudnya banyak. maksudnya backgroundnya ada merah, terus digabung kuning kayak Oh, gitu ceria ya. gitu. Tapi huruf ya tetap hitam. Kayak gitu. PowerPoint dong ya. Iya, kan sekarang kan banyak kan apa buat CV kamu semenarik mungkin gitu kan. Iya, Menarik iya, itu iya. kayak apa sih gitu kan? Sebenarnya kan kadang-kadang kita nggak ngeh kan gitu. Betul-betul. Jadi misalnya kayak hotel kan ada salah satu hotel Jakarta yang namanya juga dari warna nama gitu ya. Memang dia kan colorful semua gitu kan, happy bawaannya. Misalnya kalau aku nih aku pengen ngelamar ke hotel itu, apakah boleh gitu kan? Misalnya aku juga taruhnya yang cerah ceria gitu warna-warnanya gitu. Itu memungkinkan gak sih di hospitality? Memungkinkan aja, free aja sebenarnya. Orang hospital itu kan orang yang sangat dinamis ya, Bu Christine. Jadi nggak kaku gitu, nggak. Tapi kalau saya jadi HRD nih, misalnya nih ya, saya menempatkan dia jadi HRD, kayaknya kalau warna-warni Jangan deh ya. bukan jadi eye catching ya. Jadinya Norak. dan sakit mata gitu. Aduhnya apa gitu ya. Yang penting gimana ya? Bolehlah berwarna tapi Boleh, jangan tapi jangan menusuk norak. mata gitu ya. Iya, jangan norak. Kuncinya jangan warna-warni. boleh sebagaimana kreasi sebagus mungkin, tetapi tidak mengurangi informasi-informasi penting yang ada di dalamnya gitu. Oke. Karena kan HRD pasti yang terutama itu adalah Informasi yang dia informasi butuh yang- sesuai nggak ya? Betul. iya, gitu kan. betul sekali. Betul. Oke, nah terus next kan, kalau kemarin juga ada yang nanyain kan, kalau misalnya kita mau interview gitu kan, kira-kira harus gimana sih biar meyakinkan? Sebenarnya kalau interview, sebenarnya teknik interview banyak banget teorinya ya. Teorinya Iya banyak sih. banget, kalau kita googling juga banyak. Tapi kalau saya sih Bu Christine, yang paling penting kalau interview itu kamu tuh pertama harus tenang dulu. Gitu. Masalahnya Tarik kadang-kadang nafas. tenang ini kan susah ya. Iya. Ketika Ini masuk aja aku dipanggil gugup. duk dak gitu kan. Begitu duduk di depan HRD, udah selesai. Blank. Tangannya Blank ya kan. Tapi sebenarnya itu adalah apa ya, proses sih Bu Christine. Tapi buat yang biasa ngobrol sama orang, apalagi kan hospitality itu kan ngobrol sama orang. Makanya tadi aku bilang, kenapa experience Penting. sekecil apapun penting? Karena kamu tuh ngelatih mental dong di situ. Ketika kamu lagi jadi waiter, jadi waitress kan kamu hadapin orang kan, ngobrol sama tamu. Itu kan membangkitkan rasa percaya diri, ya kan. Nah, ketika kamu berhadapan dengan HRD itu sangat membantu gitu. Jadi berhadapan dengan HRD itu yang menurut aku sih yang paling penting tuh pertama harus tenang. Ketika kamu tenang, apapun pertanyaannya, kamu pasti bisa jawab. Pasti bisa jawab. Pasti bisa jawab. Tapi ketika kamu udah banyak banget persiapan, kadang-kadang bisa besok misalnya interview, malam ini kan nggak bisa tidur. Iya gak sih? bener, iya. Pilih-pilih baju, aduh bajunya yang Iya, gimana? iya. Nah Aduh iya, rambut aku harus gimana? Sepatu udah keren atau belum gitu kan? bener. Pemilihan baju itu Iya. salah satu pertimbangan juga kan ya Bu? Iya bener, jadi aduh rambutnya harus gimana, lipstiknya warna apa, makeup aku harus gimana, apalagi yang cewek kan pada ribet kan Iya, biasanya. terus rambut aku aduh gimana Rambutnya gitu. berantakan gitu kan. Nah saking sibuk memikirkan penampilan, gak tidur dong, ya kan. Iya, terus pagi-pagi nih udah hitam. Padahal mata panda pagi-paginya, iya kan. Habis gitu udah karena kurang tidur dan tambah lagi nervous, ya udah kelar. Begitu ditanya, gimana nih kamu pernah kerja di mana, apa-apa, udah udah gitu. Terus tiba-tiba pusing kan kadang-kadang. Tiba-tiba pingsan pula saking nervousnya. Tapi yang paling penting itu sih Bu Christine, menurut aku tenang. Maksud aku HRD itu kan memahami ya emosi seseorang itu gimana. Kadang-kadang kalau anaknya nervous juga nih, misalnya si calon pencari kerjanya nervous, pasti dia bilang udah tenang aja dulu,
tarik nafas dulu, santai aja, jangan grogi gitu. Apalagi dia baca CV-nya, oh masih fresh graduate misalnya gitu kan, dia pasti paham lah, pasti paham dan dia akan menyesuaikan. Makanya aku bilang HRD di hotel itu juga sangat dinamis sih. Iya, dan Dia mereka nggak kan juga menakutkan, nggak, no mereka no no juga no. sebenarnya udah memulai karir dari nol Dari juga ya. Jadi nol, harusnya mereka udah iya. memahami, oh ini anak baru nih, jadi Iya. nggak usah terlalu gimana-gimana Dan lah mereka akan gitu. menyesuaikan. Ketika kamu nervous pasti dia akan bilang, udah tenang aja dulu, mau kamar mandi dulu nggak gitu, atau mau minum dulu nih, saya udah minum gitu loh. HRD itu sebaik itu mereka. Jadi sebenarnya nggak perlu gimana-gimana sih. Tapi nervous itu normally sekali kan. Tapi Yang tinggal penting intinya gimana. harus tenang, Iya, kalau dari datang, aku dihadapin tenang. gitu ya. Yoi. Dan pasti kalau boleh nih dalam interview, kamu harus tanda kutip menjual kemampuan kamu Iya sih. gitu, tapi nggak bohong juga. Iya. Emang Ya ada yang kan? bohong gitu ya? Kadang-kadang kan dilebih-lebihin ya, kadang-kadang ada yang gitu, kadang-kadang dilebih-lebihin, saya bisa begini begitu disuruh bahaya. Iya, Kalau gitu itu paling fatal. kayak sering-sering itu pertanyaan menjebak apa, kekurangan kamu apa gitu ya, itu kan paling sering ya. Iya, paling sering. Kekurangan apa? Terus nanti paling sering itu adalah apa kelebihan kamu sehingga saya harus terima kamu? Saya tak punya kelebihan Gitu. Pak. Ya kan, kelebihan berat badan. Saya kelebihan ukuran kaos Pak, boleh. Jadi gitu, apa sih kelebihan kamu dibanding yang lain di luar sana, jadi saya harus terima kamu? Biasanya suka gitu kan, Iya sih. ditantangin. Kadang-kadang kan pada pertanyaan itu suka blank ya. Iya, bingung kan, Bingung, aduh apa kelebihan kelebihan aku gue apa ya, apa ya gitu. Jadi sebenarnya tekniknya banyak banget sih Bu Christine, tapi yang paling penting tuh pertama Tenang buat lah aku ya. tuh tenang. Ketika Intinya kamu tenang. udah grogi, udah blank, udah apapun ya, nggak cuman interview, apapun gitu. Tapi memang perlu persiapan, karena persiapan yang baik itu adalah kunci keberhasilan. Dan satu lagi cukup tidur ya. Cukup tidur guys, cukup tidur. Guys. Apalagi nanti sekarang Netflixan kan, terus baru tidur jam 2. Yoi. Yang paling nggak seru itu adalah nggak ada persiapan Bu Christine. Nah itu yang paling parah. Naas banget kalau itu. Iya kan, jadi kadang-kadang sepele kan, udahlah interview doang gitu. Padahal ya harusnya persiapan yang baik ya. Kalau Itu dari sih. Pak Wahyu sendiri ada tambahan tips and trick waktu interview? Kalau secara general saya sudah dijelaskan secara lengkap sih sama Bu Widya. Secara detailnya ada Ya. nggak? Iya. Gue kan generalnya ya. Iya. Dia detailnya dia. Dan itu trik-trik yang sudah cukup banyak yang diaplikasikan oleh dan diimplementasikan oleh orang para pencari kerja gitu. Ya, kuncinya memang bisa mengontrol diri dan menguasai suasana, itu kuncinya. Ya, menenangkan diri. Dan tentu saja harus perlu istirahat seperti yang dibilang Bu Widya tadi. Ya sih, karena banyak yang suka begadang Ya, kan. itu juga akan mengurangi konsentrasi kita ketika akan diberikan pertanyaan, kita jawabnya apa. Ya, seperti itulah modelnya. Ngantuk. Iya, ngantuk kan. Kamu ngantuk ya, ntar gituin HRD lagi. Terus matanya datang gini-gini Iya, Pak, saya gitu. ngantuk banget. Saya nonton Squid Game, Pak. Wah. Bahaya. Tapi kan Squid Game lagi dulu kan. Jadi Tuh kabur kan jadi ngomongnya. Squid Game. Udah back to topic. Oke. Jadi tadi intinya sebenarnya aku tuh pengen tahu banget tentang hope.poltekparmedan.ac.id. Kan udah kejawab ya. Berarti kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak ke Polpers di rumah bapak dan ibunya? Terus atau mungkin ada program IBBK sendiri, karena mungkin kan anak-anak juga nggak tahu IBBK apaan sih gitu kan? Atau mau dijelaskan melalui podcast ini, jadi anak-anak tahu, oh ada dong unit IBBK di Poltek Parmedan gitu. Jadi aku sama Pak Wahyu ini dari unit IBBK. Apa sih IBBK itu gitu kan? Itu adalah unit inkubator bisnis dan bursa kerja. Jadi kita tuh sebenarnya ada 2 ranahnya Bu Christine. Yang pertama adalah inkubator bisnis. Itu berarti kewirausahaan. Iya. Nah, jadi kewirausahaan ini memang kita sekarang tuh punya PR khususnya untuk mahasiswa, apakah mahasiswa apa alumni gitu ya. Berapa sih yang harus punya usaha atau entrepreneur. Nah, entrepreneur ini kan selama ini kalau paradigmanya hospitality itu adalah cuman kerja. Nah, sekarang itu udah mulai berubah menjadi seorang entrepreneur. Jadi justru pemberi kerja. Berarti gitu. menciptakan lapangan kerja, entrepreneurship. Nah, ranah yang kedua adalah bursa kerja. Nah, Hope ini adalah bagian dari bursa kerja.
Nah, sebenarnya sih kita pengennya itu ada seperti job fair. Nah, ini teman-teman mahasiswa atau alumni pasti setiap tahunnya sebelum COVID ya, Bu Iya, Christine. kan kita ngadain job fair juga. Kita selalu adakan job fair dengan banyak pencari kerja ya Iya, benar. dari seluruh bukan hanya hospitality, bahkan kemarin juga Umum, ada perbankan rumah juga sakit ada. juga ada Iya, kemarin perbankan gitu. juga ada. Nah, tapi memang karena kondisi saat ini kemarin kita belum bisa lakukan secara offline kan. Nah, jadi medianya kita gantikan dengan Hope Hope. ini gitu. Jadi IBBK itu memang ada untuk mahasiswa sih. Jadi kita akan bantu gimana mencetak seorang entrepreneur, sekaligus juga kita membantu untuk mencarikan pekerjaan. Nah, jadi itu kita unitnya bergerak di situ. Berarti kalau misalnya mahasiswa ada yang bingung mau konsultasi ke Pak Wahyu atau Bu Widya Oh, boleh boleh ya? banget, boleh. Kalau Boleh, DM silakan, DM-nya silakan. boleh di DM nggak sih, Pak? boleh nih, DM, Pak. persilakan ya. Enggak, bukan ke DM Di pribadi. akun Enggak, IG. Di iya. akun Hope-nya Di akun dong. Hope-nya Hope-nya. gitu. Aduh. Mungkin kan mungkin anak-anak kan kemarin juga nanya kan, Bu saya mau dong diajarin bikin CV gitu kan. Boleh Nah, terus banget. aku kan bilang, aduh nggak mungkin dong lewat IG-nya umum Poltek Parmedan karena kan sudah ada di IBBK gitu kan. Cuman beberapa anak mungkin masih sungkan karena kan belum gimana namanya, Familiar. iya belum familiar dengan Hope ini gitu kan. Dan Hope ini juga masih baru banget. Iya, paham. Berarti boleh ya? Boleh banget. Boleh. Yuk Polpers di rumah segera kepoin hope.poltekparmedan.ac.id. Kan bener ya? Yoi. Bener Ya. kan, aku nggak salah kan? Enggak, benar. Hop.poltekparmedan.ac.id. Iya, terus kalau mau DM juga boleh loh. Heeh. Akun Hope itu dipegang sama Bu Widya atau Pak Wahyu. Nanti Oke. kalau mau kepo tanya dulu, izin Bapak Ibu ini megang siapa ya gitu kan. Mana tahu ya kan. Iya, Kita punya benar. istilah untuk mimin tersendiri ya, Oh, adminnya. iya, Apa benar. namanya, Bu Ida? Min. silakan Pak Wahyu. Kita Aku belum di sini aja aku udah mau ketawa kan. Iya. Tapi aku ketawa bukan karena namanya, soalnya silakan Bu Widya gitu kan. Kenapa Silakan, sih silakan, gitu? Pak Iya, Wahyu. tinggal ngomong aja gitu. Ya, jadi admin kita disebut Minho. Jadi Mimin Hope ya. Bukan Lee Min Min Ho Ho. ya. Tadi aku langsung nganya Lee Min Ho, Iya guys. kan. Serius. Jadi Minho itu adalah miminnya Hope gitu. Berarti kalau di DM bisa panggil Opa gitu ya. Ini dong opanya. Iya, makanya. Opa Wahyu. Iya, dan kita sebutannya untuk para pencari kerjanya adalah hoppers. Hoppers. Nah, jadi Keren. kita percaya banget itu yang namanya hope ya, harapan itu kan selalu ada ya. Iya, di mana aja. Iya, di mana aja. Jadi nggak boleh putus asa, dan buat kamu polpers dan polpers tuh udah pasti jadi hoppers harusnya. Iya, benar. Iya nggak sih? Jadi ada Opa Minho yang akan siap ngejawab DM kamu di IG-nya Hope ya, hope.poltekparmedan. Sekali lagi akunnya hope.poltekparmedan. Nanti tolong di follow. Iya, dan jangan sungkan kalau kalian pengen nanya-nanya sama Opa Minho, ya kan? Iya. Opa Minho. Ini ketawanya ngekeh banget, padahal itu keren loh gitu loh. Akan banyak DM nih kayaknya abis ini. Iya, emang sengaja. Kalau bisa banyak subscriber juga di YouTube Poltek Yoi. Parmedan. Nah, kalau peminatnya banyak nanti Opa Minho ganti jadi nge-hostnya di sini. Yuhu. Iya kan? Iya kan, Bang? Aku setuju banget nih. Gimana sih caranya supaya teman-teman di rumah tuh nonton podcast gitu kan? Yes, betul. Jadi bisa sharing-sharing gitu banyak gitu lah. Opa Minho. Kok berulang-ulang sih Opa Minho-nya? Biar hoppersnya ingat Minho, oh Mimin Hope, Iya. Opa Minho. Ntar yang diingatnya Minho, Pak Wahyu, Minho, Pak Pak Wahyu, Wahyu, Minho, Pak Wahyu gitu. Jangan-jangan ntar panggilannya ntar lagi bukan Pak Wahyu lagi. Opa. Opa. Jadi manja gitu lagi manggil ketemu, bukannya selamat pagi Pak gitu, enggak. Morning Opa gitu Iya. kan. Luar biasa deh. Opa sarang heyo. Ini dong, yuk, tunggu ya gitu. Cari dong. Terus gini. Iya, Aduh, korban Korea nih. korban Maaf Korea, ya. tapi nggak apa-apa lah. Gimana cara kita memanfaatkan semua yang ada sekarang untuk menarik perhatian? Yes, ya kan? betul sekali. Oh iya, terus satu lagi kan Pak Menteri ada bikinin acara untuk mendukung kewirausahaan buat ngebantu IBBK juga kan ya, kayak
hari Minggu. Ya. Kalau Pak Menteri itu Ngantri Ngantri. ngobrol Iya. bareng Mas Ngobrol Menteri. Ikutin Jadi, dong, ikutin. terakhir kan tamunya sama Bang Igun. Iya, Ivan Gunawan untuk fashion ya. Mm-mm. Sebelumnya aku juga nonton sama bisnis kulinernya Ruben. Oke, jadi maksud aku, ayo kita ajak teman-teman Polpers untuk nonton gitu kan. Kan lumayan nambahin wawasan karena Benar experience banget. orang lain kan bisa buat kita juga gitu Bener kan. banget. Jadi Dan- aku juga ngajak ya Mm-mm. untuk para hoppers, polpers di luar sana. Dan Jadi- kesayangan Opa Minho, Oh, ayo nonton. Kesayangan Opa Minho, nonton ngantri dong, ngobrol bareng Mas Menteri tiap hari Minggu ya. Iya, Minggu. Kadang Hari jam 7 Minggu malam, kadang atau jam 8 malam. Dan ada giveaway-nya kan. Ada. Cuman aku minggu ini absen di Poltek Parmedan. Why? Ya Minpolsnya sakit. Oh ya ampun. Itu menarik loh giveaway-nya. Oh, terkait giveaway juga nanti di IG kita Bu Christine di hope.poltekparmedan itu nanti akan ada tips dan trik juga. Yang kayak tadi misalnya gimana sih bikin CV yang menarik Oh, gitu. tadi aku pikirnya tips and trick menang giveaway. Aku tuh udah mau pantengin serius. Nah, kalau memang kamu nanti kita rencana emang ada juga sih giveaway. Jangan rencana, hoppers. ayo direalisasikan. Segera, Karena Polpers di rumah segera. tuh giveaway hunter. Giveaway hunter ya. Mm. Oke. Siap. Terus nanti mereka kita tuh pada langsung doyan ini realisasi. sih. Tumbler. Iya. Lucu sih tumblernya. Nanti kita juga punya loh tumblersnya hoppers. Ya, sementara Ya, Poltek ya, Parmedannya mereka udah happy sih. Iya. Dan juga Nanti t-shirt hoppers ada t-shirt t-shirtnya juga. juga. Eh, luar Nanti biasa. ada gambar Minho Iya. loh di situ. Serius, berarti T-shirtnya. bukannya Opa Wayu. Waduh, ya Aku nggak mau pakai maksudnya. Enggak dong, bukannya Lee Minho. Teman Lee-nya kita kita dilihat jadi Minho doang. Oke, Aduh, ya baiklah, ampun. baiklah. Ya udah. Bu Widya atau Pak Wahyu masih ada yang mau sampai nggak sebelum kita tutup? Ada nggak Pak Wahyu? Nanti Bu Widya pantun kan ini? Aduh, gimana ya? Pantun Saya googling penutup. dulu dong kalau gitu pantunnya. Ayo, ada yang mau disampaikan nggak? Pak Ada yang mau Wahyu? disampaikan lagi nggak? Opa Minho. Ih, aku sekarang panggil Opa Minho. Minho, yes. Iya, Minho, Minho. Mimin Hope. Mimin Hope mungkin ada mau disampaikan, boleh lihat ke kamera Iya. juga boleh. Udah semua sih. Udah Ya, semua. udah semua. Udah semua. Udah Ada yang mau dijelaskan. disampaikan nggak ada ya? Pokoknya harus follow IG-nya Hope. Terus juga harus punya akun di Hope karena semua yang ada itu adalah buat hoppers, buat Iya. polpers gitu. Jangan sampai tertinggal informasi terbaru dari hope.poltekparmedan. Yes, betul sekali. Kita tunggu ya teman-teman semua. Oke, dan yang terakhir adalah jangan berhenti untuk bermimpi. Yes. Ingat, karena semua yang kita capai dimulai dari mimpi. Yes, setuju. Sesuai dengan tagline dari Hope Poltek Apa tuh? Parmedan. Apa tuh? Dare to hope, success will come. Yeah. Nggak sia-sia. Oke, ada Minho. habis. Oke, nanti habis wisuda kalian harus gercep, gerak cepat. Sebenarnya gerak cepat udah boleh mulai dari sekarang Udah ya. dong, jangan tunggu wisuda dong. Iya. Sekarang. Terus Cus, gaspol, kita harus menggarap Yap, semua yap, yap. lapangan pekerjaan. Yes. Dan bila memungkinkan, kalian harus membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang lain, ya kan? Yuk. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu ngopi pagi ini. Oke, siap ngobrol Sampai- pintar. Sampai bertemu di ngopi berikutnya. Yeay, Bye-bye. bye. Kakak nggak jadi pantun BTW. Gue googling dulu dong. Ya, Google biar aku juga gini. Jalan-jalan, Cakep. jalan-jalan. Jalan-jalan.